Ini indeks harga saham gabungan berhasil ditutup dengan penguatan 0,15%, Bramudia, ketika kita melihat bahwa di tengah sikap dari European Central Bank atau ECB tentunya menaikkan suku bunga acuan 75 basis point, tentunya ini tercermin juga dari sikap hawkish dari The Fed yang melihat bahwa perekonomian dunia ke depannya masih cukup suram atau masih cukup abu-abu sebenarnya. Jadi ketidakpastian ini masih cukup besar yang dihadapi oleh pelaku pasar, tapi di tengah-tengah banyaknya sentimen global yang agak negatif bisa dikatakan, tapi secara domestik walaupun kenaikan harga batu bara juga masih menjadi perhatian dengan tentunya di atas 400 atau titik-titik keseimbangannya masih di 400, ini masih menjadi sebuah optimisme begitu bagi para pelaku pasar. Tapi hari ini rata-rata kompak mengalami koreksi karena ya ada aksi profit taking sebenarnya. Kalau Anda lihat seperti apa sebenarnya kalau kita review di sesi 1 dan sesi 2 ini? Ya, betul sekali Gibran. Anda kita perhatikan begitu ya pergerakan IHSG di sesi 1 dan sesi 2 nampaknya juga cukup menarik untuk diperhatikan. Di mana kalau kita perhatikan pada pembukaan juga, ini juga sempat menguat cukup tinggi atau level tertingginya di 7.270 dan level terendahnya ada di 7.206 poin dan terus berlanjut begitu ataupun lama sekali di zona merah, tapi akhirnya lumayan tarik menarik di penutupan tadi dan sehingga memang IHSG mampu memantapkan diri untuk menutup di akhir pekan ini menguat 0,15%. Kita perhatikan juga ataupun kita amati begitu datanya dari pergerakan investor asing juga cukup rutin Gibran untuk memasuki bursa kita di mana kalau kita lihat juga di hari kemarin asing masuk juga cukup besar 1,06 triliun rupiah dan kalau kita lihat sepanjang tahun asing sudah masuk 65,2 triliun rupiah. Bahkan untuk IHSG juga menjadi indeks terbaik begitu di kawasan Asia di saat banyak indeks bergerak melemah, di IHSG sendiri malah cukup anomali, malah seringkali bergerak di level penguatannya. Bahkan untuk kalau kita lihat ataupun kita amati sejak bulan Juli 2022 begitu ya hingga hari ini, indeks nampaknya lebih sering untuk berada di zona hijau dibandingkan di zona merah. Karena memang terbukti juga untuk kita lihat secara teknikalnya juga di mana untuk indeks dilihat dari teknikal MA20, 50 dan juga 100 ini masih berada di atasnya dan juga memang berpotensi untuk masih lebar untuk potensi penguatannya. Dan melihat juga dari indeks RSI-nya ataupun kita lihat begitu ya komparasi dari relatif strength indeksnya, ini indeks juga melihat cukup baik begitu ya Gibran setelah kemarin sempat terkoreksi sebesar 0,64%, ternyata aksi jenuh ataupun jenuh belinya berkurang sehingga asing terlihat masuk lagi begitu sehingga masih bisa di level penguatannya. Nah ini kita pantau juga untuk hari Senin besok apakah memang IHSG masih cukup baik karena sudah rawan sekali untuk dilihatnya begitu ya, apalagi indeks memang sedang menguji di level 7.300-nya dan menjadi level tertinggi ataupun all time high-nya. Gitu. Iya betul sekali, itu level-level yang patut diuji oleh IHSG walaupun ada aksi profit taking tentunya tadi ya. Siapa sih pelaku pasar yang nggak mau melakukan aksi profit taking di hari Jumat, karena memang sesuatu yang wajar sebenarnya ketika pelaku pasar sejak Senin di pekan ini saja sebenarnya IHSG itu hanya koreksi di satu hari yaitu hari Rabu di tanggal 7 September. Tapi hari ini berhasil rebound begitu ya, atau berada di zona hijau. Ini dikarenakan tentunya ada aksi serok juga mungkin yang dilakukan oleh pelaku pasar di satu sisi, yang satunya profit taking, yang satunya nyerok lagi begitu ya. Jadi tercermin di hari ini IHSG menguat 0,15%. Apakah memang ketika kita melihat secara global ya, view-nya itu dengan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh ECB dengan 75 basis point, dengan angka inflasi zona Eropa 9,1%, ini juga akan mempengaruhi begitu Anda melihat psikologis dari para pelaku pasar, utamanya foreign yang untuk masuk ke indeks harga saham gabungan? Ya, andai kita mengamati juga terkait psikologis pasar seperti yang Anda katakan tadi, sebetulnya ini juga tercermin cukup baik begitu ya. Pasar di sementara waktu ini memang cukup optimis bagaimana ECB dan juga sejumlah bank sentral lainnya, dan kita perhatikan juga The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya memang untuk menekan inflasi ini cukup baik. Karena pasar juga optimis begitu Gibran melihat, karena upayanya juga cukup hebat, bahkan untuk target dari The Fed sendiri sampai 2% inflasinya, dan itu juga sebetulnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi bicara terkait waktu yang cukup panjang ini, apakah memang mental para pelaku pasar juga akan sama? Karena juga timbul adanya pasti kekhawatiran resesi dari suku bunga acuan yang tinggi juga akan bertambah ke sana karena memang adanya daya beli yang menurun Gibran. Berarti bisa dikatakan juga masih hawkish sebenarnya, apalagi kalau kita lihat dengan suku bunga acuan ECB yang naiknya 75 basis point sekarang di 1,25%. Artinya memang instrumen moneter ini digunakan oleh seluruh bank sentral hampir di setiap negara untuk menekan angka inflasi.
inflasi tidak terkecuali di dalam negeri kita. Jadi Bank Indonesia atau Bank Sentral kita itu sudah mulai juga menaikkan di bulan lalu 25 basis point. Ini sebuah cerminan juga dari sikap The Fed yang sangat agresif menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Tapi kalau kita lihat dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi juga di zona Eropa, seberapa besar ini akan berdampak terhadap nilai tukar euro terhadap dolar Amerika Serikat, Bram? Ya, tentunya andai kita bicara secara garis besar ataupun secara general, tentunya euro juga akan berdampak cukup signifikan. Karena ada yang mengamati indeks dolar juga yang memang mengamati dolar ataupun dominasi dolar terhadap sejumlah mata uang lainnya ini juga cukup tinggi. Tapi karena memang tadi yang seperti saya katakan di mana pasar nampaknya sementara waktu ini masih cukup optimis sehingga terbukti euro begitu mulai menguat bahkan lumayan begitu penguatannya hingga kembali lagi pada level satunya ataupun satu dolarnya, di mana kalau dilihat juga sepanjang tahun ini euro juga sudah jeblok sebesar 13%, karena ini juga jeblok sebanyak 13% melihat outlook perekonomian yang gelap seperti yang saya katakan tadi, adanya kekhawatiran adanya resesi global, lalu juga tingkat inflasi yang ternyata belum tentu bisa dijinakan juga dengan suku bunga acuan dan instrumen lainnya gitu. Iya, betul sekali, apalagi memang ketika kita melihat inflasi ini pendorongnya atau ya membuat inflasi sangat tinggi adalah kekhawatiran global, utamanya terhadap stok energi ya, karena ini salah satu yang instrumen gitu atau bisa dikatakan ya poin atau part yang mendorong angka inflasi secara global itu tinggi adalah kenaikan harga energi, kenaikan harga minyak, terus juga kenaikan harga batu bara yang dimana semua orang membutuhkan hal itu karena adanya gangguan supply chain tentunya. Nah, ketika kita melihat tentunya harga minyak dunia yang sempat drop begitu ya, ini ya bukan drop juga sih sebenarnya, kalau kita lihat kan rentangnya bergerak di 90 sampai 110. Saat ini kalau kita lihat Brent itu dan juga WTI itu ada di rentang 83 sampai dengan 89 US dollar per barelnya. Otomatis ini sebenarnya masih agak cukup tinggi walaupun sudah di bawah 90 harganya. Anda melihat seberapa besar penurunan harga minyak dunia ini akan berpengaruh juga terhadap pasar kita? Ya, sebetulnya melihat begitu dari harga komoditas Brent dan juga WTI, yang perlu kita garis bawahi adalah volatilitas harga komoditas energi, Gibran. Karena memang sepanjang tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina terjadi, pasti juga akan mempengaruhi harga dari komoditas energi. Misalnya saja kemarin begitu andai kita perhatikan ataupun kita mengamati harga minyak sempat drop hingga 5% di hari Kamis lalu, tapi kini juga mulai menguat 1%. Nah, ini untuk Brent update-nya sudah di angka 87,88 per barrel, dan untuk WTI sudah berada di angka 82,08 per barrel atau sudah menjauhi level di atas 100 kalau kita mengamati sempat begitu ya, di atas 100, dan juga banyak dari sejumlah negara yang juga sudah mengambil kebijakan yang sangat dikagetkan begitu para pelaku pasar. Bahkan negara kita juga melihat adanya kekhawatiran tersebut, BBM juga naik dan dikatakan walaupun memang sudah rendah begitu harganya ataupun sudah mengalami penurunan, ternyata untuk ICP kita, ICP kita masih tinggi dan subsidinya juga masih banyak, Gibran. Jadi tidak semerta-merta walaupun harga minyak turun, BBM juga ikut langsung diturunkan. Iya, karena memang refleksinya mirip-mirip suku bunga acuan sebenarnya. Kalau suku bunga acuan Bank Indonesia naik ya perbankan juga rame-rame naikin suku bunganya. Tapi kalau kita lihat suku bunga acuan Bank Indonesia turun, perbankan juga agak refleksinya agak cukup lamban. Ini tercermin juga ketika kita melihat ICP. Sebenarnya kalau di 2022 kan itu asumsi ICP-nya itu ya berada di rentang 60-an ya. Tapi ternyata di 2023 lebih tinggi lagi, 90 US dollar per barelnya. Ini tentunya juga masih akan membuat struktur dari fundamental fiskal kita masih agak cukup tertekan dengan subsidi yang harus diberikan. Tapi di satu sisi juga sebenarnya kita harus tetap memantau bagaimana pergerakan harga minyak global, utamanya mungkin subsidi yang dialihkan oleh pemerintah dari subsidi BBM ke Bansos, seperti apa realisasinya ke depan. Terima kasih, kita bahas market sangat seru di sore hari ini. Tapi